bagaimana kita mengkonsumsikan makanan ini, kemudian bagaimana cara proses pemahaman dan penyadaran terhadap konsumsi makanan ini. Caranya dalam Mahasatipatthana Sutta, dalam Satipatthana Sutta dijelaskan. Contoh, misalnya ada yang harus ya? Misalnya ini, lihat. Kenapa saya bacakan ini? Kan ini dulu dari mata dulu. Caranya perhatikan, ini adalah benda. Mata saya ini fisik. Ketika saya melihat benda ini yang disebut dengan kesadaran melihat. Jadi melihat, seseorang bisa melihat itu harus ada landasannya, landasan penglihatan. Mungkin bahasa kedokterannya landasan penglihatan, mungkin saraf-saraf mata yang disebut dengan landasan. Jadi ada mata, kalau landasannya tidak normal, itu nggak kelihatan. Ada gangguan, tidak kelihatan, maka kemudian ditambah kacamata. Bukan untuk khayal ya, bukan bergaya, tapi ini berfungsi. Kenapa? Landasannya tidak sesempurna pada semula, maka muncul ini. Proses penyadarannya, maka akhirnya dikatakan melihat. Melihat itu prosesnya, mata saya fisik, benda ini fisik, menyadari penglihatan ini, proses penglihatan ini disebut dengan batin. Maka dalam artian menyadari mana fisik, mana batin. Benda itu fisik, mata saya fisik, saya melihat, itu batin berfungsi. Begitu dilatih. Dalam latihan, khususnya meditasi tentang Satipatthana ini, khusus untuk menggunakan indera penglihatan, itu proses pikir. Maka disebut dengan kesadaran melihat. Jadi hal ini diajarkan oleh Buddha, tidak hanya sekedar diajarkan, tetapi diajarkan pula bagaimana proses melatih kesadaran penglihatan ini. Demikian pula makanan, kesan-kesan perasa lidah. Ketika kita menyadari bahwa lidah ini fisik, air ini adalah fisik, kemudian minum, maka disebut kesadaran merasakan. Oh, air. Begitu. Maka proses makan itu, ini fisik dimakan, makan, punya, telan, punya, telan. Jadi makan banyak, habis banyak nggak terasa itu, karena tidak proses penyadaran tadi. Tujuannya apa? Agar tidak lekat dengan indera pengesat ini. Indera pengesat ini untuk mulut ini, itu latihannya. Ketika kita mengkonsumsikan makanan itu, kita makan melalui indera mulut ini, kemudian bagaimana kita juga menggunakan mulut ini dengan baik. Ketika bicara, saya sedang bicara. Saat saya marah dengan mulut, mengoceh, saya marah tahu. Jangan sampai marah nggak tahu ya. Ada yang sampai nggak tahu, sampai keluar kata-kata mutiara, seluruh kebun binatang keluar semua. Tentu saja kata mutiara diterima dengan baik. Kalau enggak, ini proses, itu makanan dari kesan lidah. Demikian pula dari kesan penciuman kita, sama. Bau itu fisik. Loh, bau kok fisik itu berarti fisik. Hidung ini fisik, maka membau berarti kesadaran membau. Jadi terjadi antara batin dan jasmani ini berfungsi. Proses penginderaan seperti itu. Hal ini dijelaskan, diatur, dan proses latihannya dilatih dalam Mahasatipatthana Sutta itu. Dilatih. Gimana berarti latihannya? Ya ikut latihan. Kalau ada latihan meditasi Satipatthana atau mindful, itu boleh latihan.
latihan. Kenapa? Kalau yang mendengar bagus didengar, tapi prakteknya tidak gampang. Gak gampang. Itu bau ketutnya temennya nggak bau nggak enak aja, udah mau bunyi-bunyi kan? Padahal yang hanya telinga hidung itu yang bau. Bau parfum yang wangi, wah ini mahal nih parfumnya apa-apa. Loh, parfum bau kemudian munculnya mahal loh. Jadi kan kita hanya mengukur sesuatu dengan ukuran materi. Diuangkan. Ini proses latihan penyadaran. Kok bau belum mandi? Ya memang enggak. Kayak mandi itu bau seperti itu. Menyadari. Ini adalah latihan bagaimana proses pengendalian hidung ini. Sehingga ini cocok misalnya bagi orang yang suka ini wangi apa-apa semua wangi, kalau semprot satu botol mau pergi satu botol mau pergi mana tuh botol lama-lama enggak. Kita mandi aja kan itu kan masuk keluar gitu kan. Yang namanya jasmani ini ya memang kotor. Karena ya ada tahu nggak sih jasmani ini kan perut kita ini kan nggak berbeda dengan di kamar mandi sana kan, di kloset sana kan nggak beda dengan di dalam sini. Hanya di sini tidak ada pembuangan angin, pembuangannya otomatis buka tutup gitu. Coba kalau buka terus, yang di sekitar ini sama yang di kamar mandi sana itu bau semua ya kan? Karena fungsi dari organ tubuh ini ada yang buka tutup itu dan aman gitu. Terjamin keamanannya, maka itu jadi tidak masalah gitu. Jadi kalau kita renungkan seperti itu melalui indera bau, kesan-kesannya. Kemudian kesan-kesan pendengaran, yang namanya telinga itu bisa mendengar semua bunyi, apapun bunyinya akan didengar oleh telinga kita. Ini bentuk makanan. Maka yang boring, yang baru bingung, yang baru ingin fresh keseharian ini menyiapkan studio mini, mulai dari musik yang alunannya slow sampai musik yang keras semua. Kenapa? Ingin memberikan makanan kesan-kesan kepada indera pendengaran. Jadi di mobil, di mana sediain musik yang keras yang apa, kenapa ingin memberikan kesan itu? Kemampuan indera telinga mendengar, kemudian kemampuan kondisi batin menerima apa yang didengar ini adalah kemampuan orang. Nah ini dibutuhkan pengetahuan dan belajar mendengar dengan baik. Kemudian sentuhan indera ini. Begitu di luar panas, maka butuh masuk ke mobil, pasang AC dingin. Keluar mal coba jalan-jalan di pasar swalayan, pasar tradisional itu nggak mau bawa tisu satu box habis, kenapa panas? Maka swalayannya nggak mau di tradisional, swalayan di mall. Kenapa dingin? Jadi tidak sekedar hanya memberi makanan pada telinga atau telinga dengarkan musiknya di mall itu, mata melihat-lihat tidak, tapi juga indera perasa jasmani ini merasakan hawa dinginnya nyaman. Sama aja di rumah, di kamar juga pakai AC, hanya tubuh aja yang berfungsi. Mata melihat di sekitar itu. Ya kalau kamar tertata dengan baik. Kalau fungsi ganda, ya udang, ya apa, itu semua jadi semua. Ruang makan, ruang tidur, ruang apa. Kalau kita misalnya kos itu kan semua serbaguna, ruang serbaguna gitu. Ada semua di situ. Jadi kadang-kadang mata melihat pun gak nyaman, maka butuh kesan-kesan kontak keenam indera ini itu berinput makanan, sehingga sampai sejauh mana seseorang menyadari makanan ini
sangat tergantung proses kondisi batinnya. Ini pun dilakukan. Kalau ada yang sehat baru boleh ya, coba alihkan. Tetapi bukan berarti bosan, baru stres, baru bingung, kemudian ke tempat-tempat tersebut tidak bisa hilangkan itu, tidak bisa. Ini hanya bisa mengalihkan sementara. Mengalihkan sementara. Nanti kembali ke rumah lagi ya sama saja masalahnya muncul lagi. Maka memberikan makanan 6 kesan indera ini tidak menjamin menyelesaikan persoalan yang dihadapi kalau tidak bisa memahami. Tetapi kalau kita bisa memahami, bisa melatih dengan baik, selama sehari jalan-jalan itu pulang-pulang mendapatkan banyak insight. Kalau tidak, hanya capek. Setelah capek, tidur. Dianggap dengan capek kemudian tidur itu masalahnya selesai. Besok bangun, ya muncul lagi. Masalah adalah masalah, harus dipahami. Karena munculnya masalah itu kondisi batin, maka kondisi batin itu juga makanannya makanan kondisi batin. Maka makanan yang ketiga ini adalah makanan kehendak, makanan keinginan. Nah, makanan ini akan banyak menimbulkan kekuatan-kekuatan karma. Karena kehendak atau cetana itu sendiri bentuk makanan. Baru muncul kehendak itu sudah menimbulkan kekuatan karma. Kenapa hal ini diajarkan Buddha demikian rumit? Bukan rumit, agar proses muncul, berlangsung dan lenyapnya itu bisa dikendalikan dan dilatih untuk melatih kemajuan batin kita. Jadi kalau saudara stres atau tidak stres itu sangat tergantung bagaimana makanan kehendak itu. Tadi makanan fisik, makanan kesan-kesan indera itu ada tumpuk. Jadi makanan kehendak Anda ini semakin banyak, akan kita terlalu banyak keinginan. Dalam kaitannya ajaran Buddha, ajaran pertama oleh Buddha di Taman Rusak Sipatana kepada 5 orang pertapa, keinginan ini adalah untuk dilenyapkan. Bukan penderitaannya yang dilenyapkan, bukan sukacitanya yang akan dilenyapkan, tetapi keinginan untuk itu, kehendak untuk terus berada dalam kondisi itu yang perlu dilenyapkan. Maka yang pertama kali Buddha ajarkan itu, ada masalah, ini nggak bisa dilenyapkan. Orang susah, orang stres, berkeluh kesah, dilahirkan usia tua nggak bisa dihilangkan. Bisanya dipahami. Jadi kalau muka jerawatan nggak bisa berkeluh kesah kemudian puasa jerawat, saya mau hilangkan jerawat ini, tidak akan hilang kecuali plus kepalanya. Hilang jerawatnya itu. Jerawat tetap jerawat di muka ini seperti itu. Penderitaan ya penderitaan seperti itu tidak bisa dilenyapkan karena itu realitas yang natural, alami, dialami oleh setiap kehidupan. Tetapi bisanya apa? Dipahami. Saya pahami, saya jerawatan. Terus jerawatan kenapa harus tutup-tutup? Biasa kalau jerawat di mana-mana kan udah populer tuh jerawat itu. Kenapa harus tempel? Pergi-pergi pakai tutup-tutup segala. Apa? Malu. Loh, jerawatnya saya nggak malu kok. Jerawatnya muncul di muka saya nggak malu kok. Ya kalau nggak mau muncul jerawat di muka ya pindah, alihkan ke kaki. Kan tidak bisa, karena memang bagian tubuh yang sangat sensitif dan berkait di muka ini. Nah ini kok nggak hilang-hilang loh tadi? Gimana caranya? Nggak usah dihilangkan, memang itu muncul kok. Itu kan bagian, ya anggaplah seperti bintang-bintang di malam hari gitu. Tambah semakin manis kita kan. Siapa tahu orang yang terkesan karena lihat jerawat Anda terus tidak tertarik pada Anda karena jerawatnya. Begitu hilang jerawatnya nanti tidak tertarik lagi. Jadi banyak hal. Ini bukan dilenyapkan, kondisi itu dipahami.
Rambut misalnya putih, nggak usah dihilangkan, nggak usah ribet, bingung. Setiap minggu harus mau ke wihara, baktian ini Sabtu malam udah pergi ke salon, ngecat hitam, menderita kan. Udah keluar biaya, seminggu lagi juga putih lagi. Ya, biarkan aja, itulah kalimat renungkan. Ya inilah namanya rambut. Dan sadari kalau bisa putih itu nunggu waktu yang lama. Jadi kalau putih itu bersyukur karena lama ditunggu dan bisa putih. Kenapa harus bingung? Nggak perlu bingung. Ini cara kita. Keinginan inilah interest, cetana, kehendak untuk melakukan makanan kehendak ini apabila dipupuk terus menerus itu menimbulkan faktor karma kita muncul di sini. Karena dengan kehendak untuk melakukan dan berbuat sesuatu, itulah dalam zaman disebut dengan karma. Nah inilah yang perlu kita latih agar kondisi batin kita itu tetap minimal itu ada konsistensi, kestabilan, stabil. Jadi keinginan itu diukur. Caranya kalau anak kos itu gizi itu adalah sama dengan jumlah makanan dibagi rupiah. Ada gizi. Banyaknya makanan atau banyak rupiah dibagi makanan kan? Dibalik, banyak rupiah dibagi makanan. Kalau ini 1.000 ya bagi berapa misalnya? Kayak saya isi. Tapi kondisi batin ini untuk mengatur batin kita ini adalah bagaimana tidak muncul kehendak terus menerus. Ini butuh pemahaman, butuh latihan, butuh pengendalian. Sehingga keinginan kita tidak semakin banyak. Sehingga beban-beban yang ada dalam batin ini itu diatur. Maka kehendak ini diatur. Ini makanan yang ketiga. Oh ternyata kehendak pun butuh makan, iya. Jadi kalau orang yang kreatif, orang yang diem, orang yang kreatif itu memang memberikan makanan kehendak, diberikan terus peluang-peluang. Tapi jangan kemudian kerja kreatif terlalu kreatif, malah kacau kerjaan itu. Kerja itu konsisten seperti itu, kemudian kita kreatif dirubah-rubah setiap saat, tambah bingung. Kemudian yang keempat adalah makanan kesadaran. Kesadaran ini kenapa perlu makanan? Kalau kita bicara masalah kesadaran dalam konteks kitab suci begitu rumit kalau dilihat banyaknya, banyak sekali. Jadi kesadaran kita ini, kualitas kesadaran kita ini, inilah makanan inilah yang perlu kita berikan setiap saat. Ketika kita melihat objek, apa yang bisa menjadi makanan kesadaran kita? Kita menyadari objek itu sebagai objek, benda sebagai benda, sesuatu sebagai sesuatu. Mengapa demikian? Agar muncul penerimaan terhadap apa yang kita sadari. Kita tidak hanya hidup dalam perasaan saja. Orang yang hidup dalam perasaan akan ada tekanan dari perasaan. Maka muncul perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan yang lain. Itu sifatnya perasaan. Tapi perasaan yang kita sadari, ya oke. Coba kalau Anda yang jauh dari orang tua, perasaan kangen sama orang tua gitu, sudah ditelepon, tapi kok masih kangen ya? Itu orang tua, ya wajar karena melahirkan kita ya. Ada orang lain yang tidak tahu dari mana asalnya pun, begitu kangen, itu energi perasaan itu luar biasa. Waktu, tenaga, biaya itu bisa terjang terus. Kenapa? Hanya perasaan kangen itu loh. Ayo dong, jalan-jalan dong, ini pagi ini tolong deh, kapan jam 10 ada kebaktian. Oh iya ya, gimana setelah itu?
Dia setelah itu ada kegiatan ini, aduh banyak kali sih, kapan dong ketemu kita? Itu perasaan yang tidak mau kompromi, maunya ditemukan aja. Kalau menurut pakar psikologi Freud, perasaan itu dorongan seperti dorongan binatang gitu. Maunya harus tercapai. Tapi dalam konteks dhamma itu ada 3 jenis perasaan. Perasaan yang menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, dan perasaan di antara menyenangkan dan tidak menyenangkan. Itu saja. Tetapi perlu kita tahu bersama bahwa perasaan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Buktinya apa? Cobalah, kalau saudara itu misalnya naksir orang, punya perasaan sama orang itu, bisa disembunyikan nggak? Bisa, tapi gimana? Mau taruh di kaki, mau taruh di pantat, mau taruh di kepala, atau di mana? Nggak bisa. Mulai dari makanan yang muncul dari indera mata, itu muncul. Dari behaviornya, perilakunya, itu nampak. Yang sulit dibawa itu dari matanya itu loh. Aku nggak senang kok ini itu, yang benar. Iya, nggak senang saya. Mulut nggak senang, tapi yang lain senang. Bahkan konon menurut para penulis puisi atau sastra itu, perasaan itu bisa seperti air yang menetes di kertas. Tidak harus langsung menyiram kertasnya jadi basah semua gitu. Sama. Perasaan itu kan dari mata tadi bisa turun ke hati di situ. Bukan hanya dari yang lain. Kalau dengar suara saja, nggak masalah. Indra ini yang seringkali dan mengamati behavior yang lain, ini muncul. Ini perasaan. Ini pun perasaan demikian pun menurut dhamma dilatih. Bagaimana muncul perasaan enak, kita menyadarinya. Ya kita sadari muncul perasaan enak, tidak enak, muncul perasaan tidak enak. Di antara itu, ya disadari di antara itu. Demikian prosesnya. Itu diajarkan dalam dhamma. Bagaimana proses penyadaran perasaan itu, merenungkan perasaan itu. Jadi kalau saudara perasaannya bergejolak, tekanan-tekanan yang sangat kuat apa, itu sifat perasaan seperti itu. Kalau ada beban tekanan yang begitu kuat, ini mau keluar, itu perasaan. Dan ini tidak serta-merta dengan dia tekan berhenti, tidak. Tapi ketika kita sadari perasaan itu, disitulah mampu membantu kita untuk menyadari perasaan itu, yang enak maupun tidak enak, bahkan sampai perasaan yang sangat menekan, menimbulkan stres, menimbulkan cemas, menimbulkan depresi. Ini perasaan yang bisa menimbulkan seperti itu. Kesadaran ini, kualitas kesadaran ini sangat penting. Ketika kita tertekan oleh beban-beban batin itu yang sangat kuat, dan kita menyadari, mengurai sumber-sumber yang membuat saya tertekan dari beban batin kita yang kita urai pelan-pelan, maka muncul pemahaman terhadap persoalan yang sedang saya hadapi. Mengapa? Karena ketelitian kita dalam melihat dengan cermat, mengamati, merenungkan dengan cermat apa yang terjadi. Ini prosesnya. Jadi latihan itu untuk bagaimana melatih kesadaran kita ini. Kita beri makanan, coba tuh. Maka kesadaran ini bisa berkembang terus, dari waktu ke waktu. Orang meningkat dengan perkembangan fisiknya, tapi kualitas kesadarannya berkembang. Inilah yang meningkat dari waktu ke waktu. Dari sini akan membawa manfaat yang besar buat kita ketika menghadapi berbagai macam persoalan hidupan. Jadi kalau Anda sebagai manusia ingin bebas dari masalah, jangan hidup. Mati juga masalah. Tetapi bagaimana proses penyadaran
berikan makanan kesadaran ini dengan baik, sehingga menyadari apa yang terjadi sebagaimana apa yang terjadi. Ini yang mendasar. Sehingga makanan yang keempat ini bisa diberikan yang bergizi. Kualitas kesadarannya, makanan yang kita sadari bergizi. Ini tidak muncul dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam. Anda melakukan sesuatu, kalau Anda sadari, Anda lakukan dengan penuh kesadaran, beratnya kayak apapun yang Anda kerjakan itu menjadi ringan. Mengapa? Muncul ikhlas. Kehendak di situ. Seberat apapun Anda hadapi dengan tenang. Tetapi kalau itu muncul dari luar dan memberikan tekanan pada batin dan fisik kita, itu menimbulkan beban pada batin. Mengapa kemudian kita terlalu over? Kadang kita itu tidak berada pada posisi yang sebenarnya. Tugas pokok dan fungsi saya itu sebagai apa? Misalnya saya mahasiswa, tugas pokok dan fungsi saya apa? Ngerti? Itu saja cukup. Gak usah menjadi dosennya. Masalah. Tugas pokok saya ini mengendalikan keuangan untuk usaha ini. Di situ fungsinya dan tugasnya. Jangan jadi manajer, beban. Tugas saya mahasiswa, saya sedang praktek di lapangan. Tugas prakteknya apa? Aduh Bande, saya itu baru koas, mau malam-malam lagi. Waduh, saya nggak kuat ya kalau malam keluar. Ya seperti itu. Jadi asisten untuk praktek itu ya beratnya begitu. Nah kalau baru jadi asisten jangan lo. Nanti kalau jadi dokter harus jadi apa? Kan masalah, bisa keliru itu nanti. Karena disitulah praktek, melihat realita yang terjadi, bagaimana prosesnya. Nah kalau itu ngeluh, ya dulu yang disuruh sekolah di situ siapa? Mama. Kalau sama mama ya. Kalau kemana sendiri, kenapa? Ngeluh karena saya mau. Apapun yang terjadi, terjadilah. Apa yang saya lakukan dengan baik. Dengan saya terima dengan sadar bahwa ini adalah pilihan saya. Karena choice ada konsekuensinya saya siap hadapi. Itu pekerjaan apapun ya siap dihadapi. Karena kita waktu melamar tidak ada melamar rumah kan? Yang ada kan lamaran pekerjaan gitu kan? Ya kalau dapat pekerjaannya jangan mengeluh dong. Kalau nggak dapat uang gimana? Ya, dia mau dilamar pekerjaan kok. Dan mesti dapat pekerjaan. Soal yang lain itu kan mengikuti itu rangkaian. 4 jenis makanan ini bergizi atau tidak bergizi, bermanfaat atau tidak bermanfaat ketika kita makan, itu sangat tergantung masing-masing individu. Sifatnya adalah perspektif subjektif pada individu masing-masing. Ada yang karena makanan indera ini setiap hari libur itu semua mall di Kota Jakarta ini dikunjungi. Bulan pertama, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat sudah ada mall mana. Bulan kedua, pertama, 2, 4 sudah ada jadwal yang terschedule dengan macam, dengan baik. Apa? Hanya ingin memberikan makanan kesan-kesan indera itu semuanya. Nanti kan jadi penelitian, melaporkan barang-barang di sini sekian apa. Tapi itu sangat tergantung proses pemahaman kita. Maka ketika makanan itu kita pilih yang sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan porsi kita, kecenderungan kita masing-masing, disitulah akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup kita meningkat. Baik pola makan kita juga meningkat. Dalam arti tidak konsumtif, makan apa adanya pun oke. Yang kita lihat adalah dari jenis makanan dan untuk kesehatan jasmani kita. Demikian pula dengan kesan-kesan indera kita terjadi membiarkan untuk terus
Menjadi liar indera kita ini tuh mendapatkan makanan yang begitu banyak, tapi makanan-makanan yang sudah tercover dan memberikan kesan-kesan indera yang positif. Dengan cara demikian, kita makan makanan baik fisik maupun batin ini memberikan kekuatan bagi diri kita, kelangsungan bagi jasmani dan batin sebagai manusia sampai pada batas kurun waktu. Mengapa? Karena kekuatan dari makanan yang kita konsumsikan ini juga bisa memberikan kekuatan kepada keberlangsungan jasmani kita. Kalau kita misalnya mandinya setahun sekali gitu, ini kan bertahannya kulit kan berbeda dengan setiap hari. Mandinya sehari sekali tanpa pakai sabun dan yang lain-lain, sama mandi sehari pakai sabun, ini kualitas berbeda. Ini yang disebut upaya mandi, upaya makan fisik dan yang lain itu adalah memberikan makanan. Upaya baik yang disebut dengan kusala dalam hukum karma itu akan berpengaruh. Upaya yang baik terhadap fisik ini bisa mempertahankan fisik ini berlangsung bertahan lama. Begitu. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan untuk bertahannya jasmani ini adalah kusala. Maka kekuatan yang baik yang kita lakukan ini akan membantu kusala perbuatan yang baik masa lampau yang pernah kita perbuat untuk bisa mempertahankan jasmani bertahan. Ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, dan kehidupan kita bisa bertahan dan kita tetap memberikan makanan yang cukup pada jasmani dan batin kita untuk keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Apa yang diungkapkan oleh Buddha ini disampaikan di dalam Bhagavad Majjhima Nikaya yang memang merupakan khotbah-khotbah menengah oleh Buddha yang diajarkan kepada para siswanya, sehingga mereka yang mendengar dharma ini, seseorang meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengkonsumsikan makanan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan dari sini akan menimbulkan penyadaran kita dan keberlangsungan kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari kehidupan ke kehidupan akan meningkat kualitasnya. Itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Namun sebelum kami akhiri, apabila ada hal-hal yang ingin di-sharingkan atau dipertanyakan, kami beri kesempatan pada saudara sekalian. Silakan. Ya, bagi teman-teman sedharma yang ingin bertanya, gak ada ya? Oh, kalau dia berarti sudah ngerti. Baik, itu yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apa yang kami sampaikan ini adalah bagaimana kita upaya untuk terus menjaga baik kestabilan fisik kita, kestabilan batin kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang terjadi dalam di lingkungan kehidupan kita sebagai manusia, sehingga kita tetap konsisten apa yang kita perjuangkan dan kita tingkatkan untuk mengembangkan kebajikan dari waktu ke waktu, sehingga kualitas kehidupan manusia itu dari waktu ke waktu kita terus meningkat. Mengapa? Karena kita dilahirkan sebagai manusia itu tidak mudah. Tidak mudah. Untuk itu, kesulitan apapun, tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, itu pun tidak mudah. Dan tidak setiap orang sama. Tantangan, persoalan yang kita hadapi sebagai manusia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi jangan Anda anggap bahwa tantangan termasuk memberikan makanan pada indera ini itu bukan berarti itu hambatan untuk mencegah kita, tapi justru memberikan peluang untuk maju, bukan untuk mundur. Karena dunia ini terus mengalami perubahan, jalan dengan hukum anicca. Demikian
Semoga kekuatan kebenaran ini memberikan dorongan pada kita semua untuk konsisten dan mantap dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan mantap dalam ajaran Dharma dalam menghayati dari waktu ke waktu. Semoga kekuatan kebenaran ini kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata kawantu sugi tata. Satu. Namo Sang Hyang Budaya. Namo Buddhaya.